Udah mulai. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Sobandaresa dan teman-teman saya. Saya Filbert Adilio. Dan saya Gilang Arjun Ramadan. Dan di sini kami ingin membuat video podcast untuk tugas bahan teknik dengan konsep podcast. Langsung saja kita mulai di penjelasan yang pertama. Jadi di sini saya akan memperkenalkan dulu pertama perkenalan. Nama saya Indra Sobandaresa dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Teknik Otomotif, offering B2. Dan selamat datang di channel YouTube kami, yaitu lebih tepatnya channel YouTube Mas Filbert, karena akan di-upload di YouTube Mas Filbert. Nah, di sini saya akan membahas tentang bahan teknik, yaitu keramik. Dan di sini saya menggunakan buku referensi rekomendasi dari dosen saya, yaitu Profesor Syamsul. Buku yang saya gunakan ini itu adalah buku Foundation of Materials Science and Engineering yang dibuat oleh Smith. Ya, di buku ini dibuat oleh William F. Smith dari University of Central Florida dan juga Javad Hashemi dari Florida Atlantic University. Sebenarnya di sini saya ingin menjelaskan yaitu tentang William F. Smith sendiri. Namun minimnya informasi dari beliau jadi sangat susah untuk menemukan informasi, foto, dan tanggal lahir beliau. Bahkan saya cari di Google atau GPT itu juga nggak bisa. Namun karya beliau sangat bermanfaat bagi semua orang. Karyanya dalam menulis buku teks yang mudah dipahami dan relevan untuk dunia industri menjadikannya seorang pendidik dan penulis yang sangat dihormati dalam dunia akademik dan profesional. Ya, selanjutnya sebelum kita membahas lebih dalam, kita akan membahas bukunya terlebih dahulu. Bukunya ini berjudul Material Science and Engineering, diterbitkan pada tahun 1981. Buku ini menjadi referensi di banyak universitas, umumnya dalam keteknikan di seluruh dunia. Dalam buku ini, ia menjelaskan dasar-dasar, teori, dan prinsip ilmu material yang digunakan dalam aplikasi teknik material dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini juga akan berfokus membahas tentang chapter 11, chapter 11, halaman 610 sampai 648 dari buku Foundation of Material Science and Engineering yang membahas tentang keramik. Namun di sini sudah saya rangkum agar pembahasan tidak terlalu panjang. Dan saya juga sudah membuat PPT tentang chapter 11 ini yang membuat pembahasan lebih singkatnya. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan tentang keramik. Kita awali dengan perkenalan keramik atau topik utama yang akan kita bahas kali ini. Keramik adalah material organik yang terdiri dari ikatan logam dan non-logam. Mereka biasanya keras, tahan panas, dan rapuh. Jadi keramik itu kuat tapi rapuh. Maksudnya gimana? Jadi keramik sendiri itu pada dasarnya keras atau kaku, jadi dia itu kuat pada dasarnya. Namun dalam kondisi tertentu keramik itu dapat rapuh. Keramik dapat diklasifikasikan menjadi keramik tradisional seperti gelas produk, tanah liat, dan refraktor. Apa itu refraktor? Refraktor adalah bahan yang dirancang untuk tahan terhadap suhu tinggi dan memiliki kemampuan terhadap stabil serta kuat di bawah kondisi thermal ekstrim tanpa mengalami perubahan struktur atau kerusakan. Bahan refraktor digunakan dalam berbagai aplikasi di mana material harus dapat bertahan dalam suhu tinggi dan seringkali juga dalam lingkungan yang korosif atau abrasif. Kemudian ada keramik teknik atau struktural seperti silikon, karbida, dan aluminium yang digunakan dalam aplikasi canggih yang biasanya digunakan dalam komponen mesin dan peralatan industri, elektroda, dan komponen elektronik, sensor, detektor, komponen otomotif, seperti contohnya ya busi dan yang lain-lain. Oke, kita sudah mengenali keramik. Selanjutnya kita akan lanjut ke processing of keramik.
Pembahasan ini jika di buku Smith terletak di halaman 611 sampai 615. Persiapan material. Proses pembuatan keramik dimulai dengan persiapan bahan baku seperti penggilingan dan pencampuran. Pada tahap ini bahan baku yang digunakan untuk membuat keramik seperti tanah liat, pasir, feldspar, kaolin atau bahan mineral lainnya digiling untuk menghasilkan partikel halus. Setelah penggilingan, bahan-bahan tersebut dicampur dengan bahan pengikat seperti air atau bahan kimia lain untuk membentuk adonan plastik yang dapat dibentuk atau dicetak. Dan setelah setelah penggilingan, bahan-bahan tersebut dicampur dengan bahan pengikat. Setelah itu masuk ke dalam pembentukan. Setelah persiapan bahan baku selesai, tahap berikutnya adalah pembentukan. Keramik menjadi bentuk yang diinginkan. Ada beberapa metode pembentukan yang digunakan, tergantung pada jenis keramik yang dibuat dan dibentuk atau yang diinginkan. Jadi dari bentuk akhir yang diinginkan yaitu satu, pemodelan atau shaping. Pencetakan atau modeling. Pada metode ini bahan keramik yang telah dicampur dimasukkan ke dalam cetakan untuk membentuk bentuk tertentu seperti pot, piring, atau komponen industri lainnya. Dua, pengepresan atau pressing. Teknik ini melibatkan pemakaian tekanan untuk membentuk bahan keramik menjadi bentuk tertentu. Biasanya digunakan untuk produk yang lebih kecil atau lebih kompleks. Tiga, pembentukan dengan roda putar atau throwing. Digunakan dalam pembuatan keramik rumah tangga seperti piring dan vas. Tanah liat dibentuk secara manual menggunakan roda putar untuk menghasilkan bentuk yang diinginkan. Selanjutnya ada proses pencetakan dengan ekstrusi. Proses ini digunakan untuk memproduksi keramik dalam bentuk panjang atau berkelanjutan. Seperti ubin atau batang keramik, bahan campuran yang telah dicampur dimasukkan ke dalam mesin extruder untuk dibentuk sesuai dengan ukuran dan bentuk yang diinginkan. Selanjutnya ada casting atau pengecoran. Adalah metode di mana bahan cair atau semi cair dituangkan ke dalam cetakan untuk membentuk produk keramik tersebut. Setelah keramik mengeras, ia dikeluarkan dari cetakan dan siap untuk diproses lebih lanjut. Nah, selanjutnya juga ada perlakuan panas atau sintering. Adalah langkah penting dalam proses pembuatan keramik yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan, kepadatan, dan sifat mekanik lainnya dari material keramik. Proses sintering ini mengubah bahan keramik dari bentuk yang masih rapat atau rapuh dan proses menjadi material yang lebih keras, padat, dan stabil secara struktural. Nah, kita sudah tahu bagaimana proses keramik terbentuk. Jika kalian ingat di awal tadi bahwa keramik ada dua macam, yaitu tradisional dan teknik atau struktural. Kita sekarang akan membahas singkat dari kedua jenis tersebut. Nama dari bab ini adalah Traditional and Structural Ceramics yang terletak pada halaman 618 sampai 620. Keramik tradisional biasanya digunakan dalam aplikasi konstruksi dan industri seperti batu bata, genteng, dan gelas. Sedangkan keramik struktural biasanya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kekuatan dan ketahanan terhadap suhu tinggi seperti komponen mesin, jet, dan alat pemotong. Nah, teman-teman jadi sudah tahu ya bedanya keramik tradisional dan juga keramik struktural. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Mechanical Properties of Ceramic yang terletak pada buku Smith, kalau tidak salah halaman 622 sampai 628. Kekuatan dan kerapuhan pada keramik memiliki kekuatan tekan yang tinggi terhadap rapuh, yang berarti mereka cenderung retak tanpa deformasi plastik yang signifikan, jadi langsung retak gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan maksudnya. Torx atau kekuatan pada keramik secara alami cenderung rapuh, yang berarti mereka mudah patah atau retak ketika diberikan beban atau tegangan yang cukup. Torx mengacu pada kemampuan material untuk menyerap energi sebelum mengalami kegagalan atau retak. Pada keramik, ketangguhan dapat ditingkatkan melalui beberapa teknik. Salah satunya ada transformasi Torx. Sedangkan fog atau kelelahan material adalah fenomena yang terjadi ketika material mengalami kegagalan setelah mengalami beban siklik atau berulang dalam jangka waktu tertentu. Keramik juga bisa mengalami kegagalan
fatigue, terutama ketika digunakan dalam aplikasi yang melibatkan beban berulang. Dan selanjutnya pada halaman 629 sampai 631 terdapat thermal properties of keramik atau sifat thermal keramik. Keramik memiliki sejumlah sifat thermal yang sangat penting yang memungkinkan mereka digunakan dalam berbagai aplikasi teknis, terutama yang berhubungan dengan suhu tinggi. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang dua sifat thermal utama dari keramik. Refractory materials, bahan tahan api, dan insulasi thermal. Yang pertama itu ada refractory material atau bahan tahan api. Keramik yang sering digunakan sebagai bahan tahan api karena kemampuan mereka untuk menahan suhu tinggi tanpa mengalami perubahan fisik atau kimia yang signifikan. Bahan tahan api adalah material yang dirancang untuk bertahan terhadap suhu ekstrim dan digunakan dalam berbagai aplikasi industri yang melibatkan suhu tinggi. Aplikasi keramik refraktori. Keramik refraktori banyak digunakan dalam berbagai industri dan aplikasi, seperti industri metalurgi yang pertama digunakan dalam tungku peleburan, yang kedua ada industri kaca digunakan dalam tungku pembakaran untuk membuat kaca dan material lainnya. Habis itu yang ketiga adalah industri energi digunakan dalam pembangkit listrik, tenaga uap dan gas untuk komponen yang terpapar suhu tinggi. Dan yang kedua itu ada insulasi thermal insulation. Keramik juga digunakan sebagai insulasi thermal karena kemampuan mereka untuk menghambat aliran panas. Insulasi thermal sangat penting dalam berbagai aplikasi yang membutuhkan pengurangan kehilangan panas atau pengendalian suhu. Untuk aplikasi insulasi thermal sendiri dibagi menjadi beberapa aplikasi utama untuk keramik sebagai bahan insulasi thermal, termasuk 1. Pesawat ulang-alik Space Shuttle. Keramik insulasi digunakan dalam pelindung panas pesawat ulang-alik NASA. Bahan seperti silika dan porselen digunakan untuk melindungi pesawat dari suhu ekstrim saat memasuki atmosfer bumi. Selanjutnya ada industri energi dalam pembangkit listrik atau reaktor nuklir. Keramik insulasi digunakan untuk menjaga suhu tetap kontrol dan untuk melindungi komponen-komponen sensitif dari suhu yang tinggi. Selanjutnya ada peralatan rumah tangga. Bahan keramik insulasi digunakan dalam oven, pemanggang, dan perangkat pemanas lainnya untuk menjaga panas tetap terkandung di dalam perangkat tersebut dan mengurangi kehilangan energi. Selanjutnya pada halaman 643 sampai 644 yaitu keramik coatings and surface engineering atau pelapisan keramik dan rekayasa permukaan. Pelapisan keramik adalah teknik yang digunakan untuk menerapkan lapisan tipis bahan keramik pada permukaan material lainnya. Tujuan utama dari pelapisan keramik adalah untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi, keausan, dan suhu tinggi, serta memperbaiki sifat permukaan material yang digunakan dalam aplikasi tertentu. Aplikasi pelapisan keramik digunakan di berbagai industri untuk meningkatkan performa material dalam aplikasi yang melibatkan suhu tinggi, korosi, dan keausan. Beberapa aplikasi utama dari pelapisan keramik antara lain adalah 1. Untuk industri aerospace, 2. Industri otomotif, 3. Industri biomedis, dan 4. Industri energi. Salah satu dari contoh untuk di otomotif yaitu untuk pelindungan komponen mesin, sistem knalpot, rem dan sistem pengereman, pelindung thermal dan komponen eksterior, dan industri lain dengan aplikasi pelapisan keramik yang lainnya. Dan selanjutnya pada halaman 644 sampai 646 terdapat nanotechnology and ceramics. Nanotechnology and ceramics. Nanoceramics adalah material keramik yang memiliki struktur pada skala nano, biasanya dalam ukuran kurang dari 100 nanometer, kecil sekali, yang memberikan sifat-sifat mekanik dan thermal yang lebih baik dibandingkan dengan keramik konvensional. Teknologi nanoteknologi memungkinkan pembuatan material dengan struktur dan sifat yang sangat terkontrol pada level atom atau molekul, yang meningkatkan performa material tersebut untuk berbagai aplikasi canggih. Aplikasi nanoceramics. Karena sifat uniknya,
Nanokeramik digunakan dalam berbagai aplikasi canggih di berbagai industri. Beberapa aplikasi utama nanokeramik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada implan medis, yang kedua ada sensor, yang ketiga ada katalis, yang keempat ada elektronik dan optik, yang kelima ada energi dan pembangkit listrik. Nah, kita sudah tiba di penghujung dari podcast ini ya teman-teman. Kesimpulan yang saya dapat simpulkan dari chapter 11 dalam buku Smith ini membahas berbagai aspek material keramik mulai dari proses pembuatan, sifat mekanik dan termal hingga aplikasi dalam berbagai industri. Keramik memiliki peran penting dalam perkembangan teknologi modern karena sifatnya yang unik seperti ketahanan terhadap suhu yang tinggi, kekerasan dan ketahanan terhadap korosi itu sendiri. Selain itu, perkembangan nanoteknologi telah membuka peluang baru dalam pengembangan material keramik dengan sifat yang lebih unggul. Yap, itulah rangkuman dari bab 11 yaitu membahas keramik dari buku Foundation of Material Science and Engineering yang dibuat oleh Smith. Dan di akhir video ini saya sangat meminta maaf bila ada kesalahan dari materi yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian ada pendapat, silahkan komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like and subscribe.